Saya punya orang tua, tapi sering bertengkar dengan menantu. Setiap saya nasehatin, keduanya tak ada yang mengalah. Kasih sarung tinju. Bagaimana caranya supaya orang tua saya dan menantunya itu bisa akur kembali tanpa menyakiti keduanya, Pak Ustadz? Arisan keluarga, undang Ustadz. Ustadz yang lembut, jangan ustadz yang keras kasar macam saya yang lembut. Ibu, bapak, lembut baik. Nah, kasih tahu dia tentang bahayanya ini segala macam. Nanti dia yang ceramah, bahannya dari bapak, tapi lidahnya yang dipakai lidah ustadz. Gitu. Kalau saya nggak bisa, karena saya pernah dipakai gitu sama ketua masjid. Bahannya dari ketua masjid, pakai lidah saya. Siapa yang meminta sedekahnya kembali, maka dia seperti anjing yang menjilat muntahnya. Karena masukan dari ketua masjid, ini ada sedekah yang diminta kembali. Jadi saya sampaikan begitu. Setelah selesai acara, mohon maaf Pak Ustadz, yang disindir nggak datang. Jadi sejak itu saya nggak mau nyindir itu, nggak mau. Kalau ada to the point, mana orangnya, gitu. Ya, tapi kalau untuk ini nggak bisa. Jadi adik-adikku sekalian, walaupun udah ngaji, nggak bisa menceramahi dia, karena orang tua itu tidak pernah melihat kita ini besar. Ibu melihat anak ibu walaupun udah kuliah, dia tetaplah anak kecil yang umur 2 tahun belajar berjalan. Nggak pernah kita melihat anak-anak itu dewasa. Makanya kalau ada anak yang ngomong, saya ini udah dewasa mama. Enggak, kamu anakku. Enggak pernah dewasa dia. Maka pakai lidah ustadz tadi, masalah warisan. Jadi jangan lagi acara arisan keluarga itu cekakak cekiki, foto nggak tentu arah. Kita udah selesai dengan itu, tapi fotonya tetap, silaturahimnya tetap, tapi diisi dengan apa target yang mau dicapai dari silaturahim itu. Sehingga bergizilah ceramah-ceramah arisan-arisan keluarga, pertemuan bulanan, anak-anak menantu, pertemuan bulanan bulan September tentang harta warisan. Ramai yang datang. Pertemuan arisan bulan Oktober tentang ini. Masukkan pesan ini. Insya Allah. Setelah itu jangan lupa doa. Nanti Pak Ustadz, Pak Kiai Habib mendoakan. Habib tolong bacakan air ini. Dibacakannya air, masuklah doa itu ke dalam air, berubah molekul-molekul air itu menjadi cahaya. Lalu diminum oleh mereka, masuk ke dalam darahnya, masuk ke dalam jantungnya. Jantungnya yang tadi terbakar dingin, sejuk. Dari jantung naik ke otak, otaknya yang dari tadi tegang, tenang. Berapa banyak orang yang nggak mati-mati sakaratul maut, pas dikasih air mati langsung. Ketenangan. Jadi yang meneliti itu malah orang Jepang, bukan orang Arab, bukan orang Islam. Diteliti mereka air yang dibacakan doa, dipanggil tokoh-tokoh agama, air yang paling bening, paling bercahaya, yang dibacakan oleh ulama dari kalangan umat Islam. Allahu Akbar. Molekul-molekul cahaya. Oleh sebab itu doa. Ada nggak ini Pak Ustadz dalilnya zaman Nabi dibacakan air? Ada. Sahabat Nabi datang lapor, ya Rasulullah, ya aku dapat kambing 30 ekor, halal apa enggak ini kambingnya? Kok bisa dapat kambing dari mana? Di kampung itu ada orang gila, minta doa. Lalu ku baca Al-Fatihah, menahan air liur banyak-banyak. Setelah itu ku ludah gitu dia. Sehat. Dikasih kambing. Kambingnya halal apa enggak? Itulah dalil ruqyah. Ruqyah membacakan ayat-ayat ke air atau langsung ke telinga. Mana tahu dia dirasuki jin dan
setan. Itu ada darah di jantung itu. Di dalam jantung itu, ibu bapak nanti kalau motong ayam, coba belah jantung ayam itu ada darah menggumpal di dalam. Darah yang menggumpal di dalam itulah yang dinaikkan oleh setan. Dinaikkan oleh setan. Kalau dia mendidih ke atas, namanya marah. Kalau dia tidak meledak ke atas, tertahan ke dalam, namanya sedih. Misalnya kita lagi berdiri, tiba-tiba kaki kita diinjak sama orang, kita marah, mendidih darah itu, marah. Tapi pas mau membalas, rupanya dia tentara. Kita kan nggak berani kan? Dia turun menjadi sedih, tertahan ke dalam. Marah dan sedih akan hilang kalau berubah menjadi maaf. Islam tidak mengajarkan kita larut dalam kemarahan, tidak pula larut dalam kesedihan, tapi dia hilang dengan maaf. Nah, itu dengan doa-doa itulah orang menjadi maaf. Saya diberi seorang anak, istri saya mengandung, sekarang masuk 7 bulan. Apa amalan afdal untuk saya sebagai suami untuk kebaikan kandungan? Perempuan yang sedang hamil itu hatinya risau, takut nanti melahirkan susah, takut nanti sesar, takut diganggu jin. Maka hatinya tenang dengan zikir, banyak-banyak sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makanya Pak Kiai selalu nyuruh, gimana nih Pak Kiai, istri saya hamil, baca surat Yusuf supaya hatinya tenang. Padahal tujuan Pak Kiai baca surat Yusuf supaya hatinya tenang dan anaknya soleh, tidak mau berzina seperti Nabi Yusuf. Cuman kadang ibu hamil ini salah sangka, disangkanya anaknya ganteng macam Nabi Yusuf. Pas lahir hitam, komplain. Pak Kiai iki anake ireng piye iki? Pak Kiai orangnya sabar, nggak marah. Bojone ndi? Pas dia bojo, iki podo. Nah, setelah itu kita jangan salah paham dulu. Jadi kalau ada ustadz nyuruh baca sholawat, baca ayat kursi, sesungguhnya itu supaya emosional si ibu tenang. Kalau ibunya tenang, anaknya juga ikut tenang. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ibunya tenang, anaknya tenang, suaminya tenang, maka mudah melahirkan. Kalau otot-ototnya kaku, dia stres, dia takut, itu susah melahirkan. Tenang, mudah, asyik lahir. Mudah-mudahan ibu diberikan kemudahan, amin. Sekaligus Ustadz beri usulan nama. Anaknya laki-laki. Anaknya laki-laki, kasih namanya Hawari. Hawari artinya penolongku. Mudah-mudahan anak ini menjadi penolongmu nanti di akhirat, mendapat syafaat karena anak ini menjadi penghafal Quran. Hawari. Boleh ditambah belakangnya, depannya, terserahlah. Namanya saya kasih Septi Hawari Pak Ustadz. Kenapa Septi? Lahir September. Aduh, yang pakai bulan-bulan itu tak usahlah lagi. Nanti minta sama Habib, sama Ustadz lain supaya tambah namanya. 3 nama untuk paspor bisa umroh. Ustadz, bagaimana sebaiknya melaksanakan ibadah di masjid? Apakah kita ikut salah satu
tata cara ibadah misalnya NU atau Muhammadiyah atau gimana Pak Ustaz? Saya ketua masjid. Saya gini-gini ketua masjid nih. Jadi saya ketua masjid. Masjid itu memang dari dulu pakai mazhab Syafi'i. Bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sholat apa qori? Biasa aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Lalu kemudian kalau subuh pakai kunut, pakai mazhab Syafi'i. Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait. Tapi masjidnya enggak terlalu besar, masjid komplek perumahan kecil. Artinya mayoritas masyarakat di situ memang mazhab Syafi'i. Tapi kalau masyarakat di situ multi, ada bisa dipakai satu contoh masjid di daerah saya juga. Saya ceramah di situ. Lalu saya dengar, saya kasih tahu sama makmum, Ustadz itu imam sir, itu imam jahar. Maksudnya kalau dia imam itu bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau itu yang imam sir. Bismillah. Nah jadi semua terayomi. Selama masih ahlus sunnah wal jamaah. Nah jadi saya tak paham komunitas masyarakat di Darussalam, tapi kalau masjid saya pakai mazhab Syafi'i. Terus kalau selesai sholat zikir jahar sama sir, ya mazhab yang jahar itu mazhab Hambali. Karena menurut Imam Ahmad bin Hanbal, kalau dalam mazhab Syafi'i selama makmumnya belum tahu dikasih tahu. Cara ngasih tahu makmum gimana? Dijaharkan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah la syarikalah. Makanya kalau kita sholat di masjid, imamnya misalnya kuat, berarti dia ngasih tahu makmum. Kalau imamnya enggak kuat, berarti makmumnya udah tahu. Gak usah dipermasalahkan. Dia menjadi masalah karena dipermasalahkan. Disitulah letak masalahnya. Jangan masalahkan yang tak perlu dipermasalahkan. Yang penting masih sholat. Nah itu. Jadi kalau menganggap musyawarah lah bersama masyarakat, bersama jamaah. Ustadz, dulu saya belajar Islam berdasarkan adat di lingkungan. Karena tidak ada ilmu, sedikit demi sedikit hijrah menurut sunnah Nabi. Belajar bagaimana ketika ketidaktahuan ilmu dahulu. Allah semoga Inna Allah tajawaza an ummati. Allah mengampunkan umatku manasya wa akhta'a. Allah mengampunkan umatku 3: lupa, salah, terpaksa. Dipaksa sama penjajah, kau mesti murtad. Zaman Nabi ada tuh yang dipaksa, namanya Ammar bin Yasir. Sampai keluar dari mulutnya kalimat kafir. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, itu Ammar itu sudah keluar kalimat kafir dari mulutnya. Turun ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ada orang yang dipaksa tapi hatinya tetap beriman. Sahabat Nabi yang dibela oleh Al-Quran langsung turun ayat membela dia, diantaranya Ammar bin Yasir. Supaya tak putus silaturahim, bolehkah saya masih hadir dalam acara pengajian 7 bulanan, 4 bulanan dan selamatan? Orang hamil istrinya, hamil itu nikmat atau enggak nikmat? Tengok dulu udah nikah apa belum. Hamil itu, istrinya hamil itu nikmat. Berapa banyak, maaf ya Pak, jangan tersinggung, berapa banyak orang nikah belum, bukan tidak, belum dikasih Allah. Saya sedih Pak Ustaz, saya 10 tahun nikah istri belum hamil. Teman saya nikah Januari kemarin, Maret melahirkan.
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? La in syakartum la azidannakum. Syukur, undang kenduri. Kalau kami di Riau namanya kenduri. Rupanya di sini selamatan. Datang ya, selamatan. Kenapa disebut selamatan? Karena memang doanya Allahumma inna nas'aluka selamatan. Salamatan fiddin. Semoga kelahirannya anaknya selamat, jauh dari penyakit. Nah, jadi kalau dia doa selamatan ya nggak salah, berdoa menyelamatkan supaya selamat. Lalu kemudian apa tadi yang ditanya? Selamatan. Ya selamatan, apa salahnya selamat? Yang tak boleh itu kalau di dalamnya ada unsur syirik, menduakan Allah, meminta kepada selain Allah. La ilaha illallah. Qul huwallahu ahad. Nah itu dalam Islam. Berdoanya kepada Allah ya nggak apa-apa. Tapi kalau berdoanya kepada Nyi Blorong, nah itu nggak boleh. Ustadz, saya pengen didoakan memiliki keturunan. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Saya ulang 3 kali. Rabbi, ya Tuhanku, la tazarni fardan. Jangan kau biarkan aku tak ada keturunan. Fardan, tak ada keturunan. Wa anta khairul warisin. Engkau sebaik-baik pemberi waris. Doa Nabi Zakaria. Lama tak punya anak, akhirnya dapat anak Yahya. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Doa. Banyak-banyak baca doa. Berapa kali Pak Ustadz? Sebanyak-banyaknya. Jadi kalau mau dibaca 10 kali, 30 kali, 40 kali, 100 kali, baik. Sholawat. Saya ketemu dengan bapak-bapak sudah nikah sekian belas tahun gak punya anak. Setelah umur 40 punya anak. Saya tanya, gimana ceritanya? Semua udah kami coba Pak Ustadz. Bayi tabung macam-macam dari yang 9 kilo sampai tak ada yang berhasil. Terus gimana terakhir? Yang buat berhasil ini terakhir setelah kami nggak pakai apapun, cuman nazar. Saya bernazar kalau anak ini lahir nanti saya masukkan ke pesantren. Lahir. Sulit apa hubungan pesantren sama anak? Kalau orang bertauhid mudah saja. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Karena niat dia baik, maka anak itu lalu kemudian nanti anak itu akan dimasukkan ke pesantren. Mudah-mudahan anaknya betah Pak Ustadz. Amin. Dalam Al-Quran kata hijrah disebut 31 kali. Saya pernah baca di surat Al-Muzammil 93:10, saat itu Nabi Muhammad harus meninggalkan orang yang tidak beriman dengan cara baik tanpa melukai hati mereka. Apakah itu berlaku juga untuk saya apabila tempat saya bekerja mayoritas tidak beriman? Apakah saya harus berhenti bekerja? Semoga Pak Ustadz Somad semakin bertambah barokah ilmunya dan semakin nikmat beribadah kepada Allah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu atau bapak yang nanya ini bekerja di tempat non muslim. Pertama saya mau jelaskan apa hukum kerja pada non muslim dulu. Ali bin Abi Thalib bekerja mengambil upah menimba air di tempat orang Yahudi di Madinah. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, Ali ngambil upahnya menimba air di rumah Yahudi. Nabi tidak melarang, Nabi membenarkan. Sekarang saya tanya, berdasarkan hadis ini, bolehkah bekerja pada non muslim? Hebat jamaah Darussalam. Dia bisa jawab sendiri. Yang penting kasih aja dalilnya. Bekerja kepada non muslim hukum asalnya boleh, tapi dikhawatirkan akan terpengaruh akidah, simbol-simbol pada hari-hari perayaan, dikhawatirkan. Sementara ada dua kesempatan.
bekerja di sini, gajinya ya agak-agak di bawah itu 5% lah, maka selamatkan akidah muamalah. Tapi kita tidak dibenarkan memusuhi orang karena berbeda agama. Lakum dinukum waliyadin. Jadi hukum asalnya tidak apa-apa. Nabi hijrah itu karena tidak bisa menerapkan ajaran Islam secara kafah di Makkah, maka hijrah ke Madinah. Setelah dia kuat di Madinah tahun ke-8 dia balik lagi ke Makkah, mengislamkan kota Makkah. Maka tahun 8 itu disebut dengan Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Ustadz yang dirahmati Allah, saya baru berhenti kerja karena dampak Covid. Saat ini saya membuka usaha kuliner brownies secara online. IG-nya Velia Deli. Pesanlah brownies ke Instagram Velia Deli. Insya Allah halal dan berkah. Tidak ada biaya endorse. Membangkitkan ekonomi umat. Orangnya sholat, tepungnya insya Allah bersih, telur ayamnya dicuci dulu. Bayangkan kalau yang masak brownies tuh pakai telur ayam nggak dicuci, ceplok, 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 bersatulah bekas dari. Nah, tapi kalau dia sholat pasti dicuci karena kulit telur ayam keluar dari tempat najis. Ini makanan mesti halal. Dia sambil ngaduknya pakai sholawat, pakai bismillah, halal dan berkah. Dapatkan segera Velia Deli. Dah, potong, share. 1. Mohon doa dari Ustadz agar usaha kami mendapatkan berkah. Pagi, pas pagi-pagi mau buka usaha itu, baca Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu nas sekali, ayat kursi sekali. Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu nas sekali, ayat kursi sekali. Untuk membuka rezeki dan menjauhkan dari sihir-sihir, santet dan gangguan setan. Mana tahu ada orang benci, disiramkannya air mandi orang mati di situ. Di toko itu kalau dia buka atau di depan rumah disiramkan air mandi orang mati, sehingga semua orang yang lewat di situ mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Atau laki-laki minang perempuan ditolak, adik mau jadi istri abang, najis, tuih. Air ludah diambil, dicampurnya pakai tulang pukang. Pukang itu binatang yang malu, nggak berani keluar. Akhirnya perempuan tuh seumur hidup malu melihat laki-laki sampai mati tak nikah. Apa itu? Sihir, orang sakit hati. Nah, itu menjaga diri dengan ayat-ayat ruqyah. Karena banyak sekarang cinta ditolak dukun. Kan? Betul? Strategi apa yang dilakukan baginda Nabi SAW saat berdagang sehingga menjadi pengusaha yang sukses, termasuk juga para sahabat Nabi? Kejujuran. Ini barang bagus harganya sekian, ini barang kurang bagus harganya sekian, ini barang nggak bagus harganya sekian. Dulu kalau ada ustadz ceramah gini diketawain orang, kalau disebutkan harganya nggak bagus gini mana orang mau beli. Sekarang yang supermarket, yang tukang jual buah yang pakai sistem inilah yang paling laris. Ini buah mangga impor harganya sekian, ini buah mangga lokal sedang sekian, ini buah mangga lokal agak bagus tapi banyak busuknya sekian. Justru itu yang dipilih orang. Adapun orang yang suka campur-campur buah busuk, begitu dia beli sekali, wal awwalu wal akhiru, itu yang pertama dan terakhir, tobat aku belanja di sini lagi. Kejujuran. Dan jangan lupa, rezeki itu dari kita atau Allah yang ngasih? Allah yang ngasih. Maka mintanya kepada makhluk atau kepada Allah? Pada Allah. Niat, nanti kalau ini berlebih ya Allah, yang wajib tetap kubayar zakat, niatku hanya untuk cukup makan, nanti akan aku santuni anak yatim, fakir miskin. Karena yang lain-lain kita beli. Jangan jadi masyarakat konsumtif.
beli jaket sampai 100 juta, beli topi sampai 12 juta. Ustaz Somad kemarin topi Ustaz harganya 12 juta, peci saya dibeli orang 12 juta, dilelang untuk bangun pesantren. Peci 12 juta, topi UAS 5 juta, saya pakai jaket batik tulisan UAS 270 juta. Habis semua membangun pesantren di Jambi, pesantren orang Jambi. Habis itu saya bisik ke panitia, jangan sampai dibelinya pula celana saya ini. Takut saya pulang tak bercelana. Hebat masyarakat ini bersedekahnya sekarang. Mudah-mudahan Bapak Ibu usahanya lancar. Mohon izin Ustadz, bagaimana saya dapat memberikan saya tak usah oleh-oleh. Saya makan tak banyak, saya minum tak banyak, makan tak banyak, tidur banyak. Jalan tadi tidur sudah. Jadi kalau ada niat oleh-oleh untuk saya, udah saya terima. Bukan saya tolak, udah saya terima. Jual lagi, buat di situ brownies Ustadz Somad, lelang. Share foto, lelang. Duitnya ambillah untuk anak yatim, fakir miskin dan lain. Habis 90 menit standar, 60 menit ceramah, tanya jawab 30 menit, kita tutup dengan baca doa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.